give thanks. Terima kasih Tuhan. We give thanks. We give thanks. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu yang luar biasa. Amin. Atas rahmat dan karunia-Mu saja, sore hari ini kami dapat berkumpul bersama-sama, bersyukur atas setiap kebaikan yang kami terima daripada Engkau. Terima kasih Tuhan karena Engkau yang memelihara, Engkau yang menjaga, dan Engkau yang selalu beserta dengan kami. Engkau yang begitu mengasihi kami, bahkan mati bagi kami untuk membenarkan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan sore hari ini ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kami undang Pendeta Kirsten, silakan. Terima kasih, silakan duduk Bapak Ibu. Pertama sekali terima kasih untuk Pak Arif. Mana Pak Arif? Wah, ini Pak Arif. Nah, dalam kesibukan saya sempat diundang kemari. Dan hari ini hari yang istimewa tentunya bagi Pak Arif ya dan keluarga ya, karena ada kantor yang baru di sini ya. Tadi udah disebutkan kantor yang baru. Sekarang kita ingin sebentar ada sharing firman Tuhan, kemudian juga kita ada untuk berdoa bersama ya, untuk memberkati tempat ini, memberkati keluarga ya. Tentu berkat itu datang dari Tuhan ya, bukan dari kita ya, dari Tuhan ya. Nah, hari ini untuk sharingnya, saya diberi waktu berapa menit nih? Ini biar bisa mengatur waktu nih. Iya, 20 menit. 20 menit. Iya. Saya biasanya 40 menit. Makanya saya tanya dulu. Nah, hari ini kan kita tahu semua sekarang Natal, di mana-mana orang merayakan Natal. Nah, dan ini kebetulan sedang bersyukur ya, ucap syukur. Makanya saya ambil tema hari ini, mengucaplah syukur. Sebab, nah ini yang sebabnya. Sebab Tuhan merancang hal yang terbaik bagi hidupmu, bagi hidupku. Kenapa saya katakan Tuhan merancang hal yang terbaik bagi kita? Coba kalau ada yang bisa baca ayatnya. Coba baca ayat Efesus 1 ayat 4. Biar kita tahu betapa hebatnya rancangan Allah dalam hidup kita. Nah, kalau baca Efesus 1 ayat 4. Efesus 1 ayat 4. Ya. Sebab di dalam Dia Allah akan memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan. Nah, dahsyatnya banyak orang berusaha hidup kudus, tapi ternyata Alkitab berkata, "It's not me to talk that ya." It's not me, but God say ya. Dia bilang apa? Sebelum dunia ada, kita semua, saudara dan saya, telah dipilih di dalam siapa? Kristus Yesus. Untuk apa saudaraku? Untuk menjadi kudus, tak bercacat celah. Dahsyat loh. Nah, jadi gini, kudus dan tak bercacat itu bukan usaha saudara dan saya. Jangan ada yang sombong satupun. Mau dia pendeta, mau dia gembala, mau ini. No. Kekudusan dan tak bercacat celah itu adalah anugerah. Ada amin? Itu pemberian. Nah, makanya coba kalau baca 1 Petrus 1 ayat 20. Maka ini yang terjadi ini ya. Makanya 1 Petrus 1 ayat 20. Agak kencang ya bro ya, biar yang belakang dengar dulu. Agak kencang Ya, dikit. Ya, 1 Petrus 1 ayat 20. Iya. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu, Ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Nah, lihat ya. Yesus Kristus telah dipilih loh Bapak Ibu, sebelum dunia dijadikan. Untuk apa? Untuk kita semua, untuk umat manusia. Dia datang di kapan tadi katanya? Di zaman Akhir. Saudara, jangan salah ngomong. Zaman akhir itu bukan sekarang. Sekarang ini kita hidup di dalam zaman anugerah. Ya. Zaman akhir waktu Yesus turun ke bumi, truk gitu datang di bumi itu zaman akhir udah. Karena zaman akan mengakhiri dosa-dosa manusia. Anggap ya, Bapak Ibu, mengakhiri dosa manusia. Supaya manusia itu hidup di dalam apa? Anugerah. Ya, ini penting banget. Kita nggak boleh salah ngomong nih. Jangan kita bilang sekarang akhir zaman. Untuk kita buktikan lagi, betulkah itu zaman akhir? Coba tolong baca
Ibrani 9 ayat 26 supaya kita tahu di sini dia menebus satu kali dosa-dosa kita itu di zaman akhir. So it's not right now, it's zaman akhir. Sekarang zaman kasih karunia, zaman anugerah, zaman happiness di dalam dia. Nah, silakan. Ibrani 9 ayat 26. Sebab jika demikian, ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Tetapi sekarang ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapuskan dosa oleh korbannya. Yakin ya? Luar biasa kan bro? Coba lagi. Ibrani 1 ayat 1 dan 2. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Wow, dahsyat ya. Jadi dulu di zaman perjanjian lama itu semua lewat nabi-nabi Tuhan berbicara. Tapi di zaman akhir dia mengirim khusus anaknya. Tadi untuk menebus dosa dunia, betul nggak? Jadi Bapak Ibu di zaman akhir dia udah menebus kita. Sekarang saudara, Bapak Ibu dan kita semua hidup di dalam zaman anugerah, zaman menikmati hidup. Full gospel bilang apa? Selamat kepada orang apa? Orang-orang terbahagia di dunia. That's right. Why? Demos Zakarian can say that orang-orang terbahagia di dunia because apa? Kita hidup dalam damai sejahtera. Kita ini Bapak Ibu. Coba lihat Ibrani 10 ayat 10. Supaya kita tahu persis ini. Tadi kita sudah dikuduskan ya supaya tak bercacat salah maka dia datang. Nah sekarang baca Ibrani 10 ayat 10. So ini penting banget. 10 ayat 10 ya. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, oleh karena kehendaknya kita telah dikuduskan satu kali untuk karena kita sudah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. So, saya mengajak pada hari ini, Bapak Ibu Saudaraku, jangan pernah berkata di luar sana saya ini orang berdosa. No, don't say that. Saudara dan saya, kita ini orang kudus, orang tak bercacat celah. Saudara tahu, manakala saudara kalau berkata, Pak Gibson saya ini orang berdosa. Bapak tahu, gak usah secara firman, secara psikologi saja. Waktu Anda berkata Anda orang berdosa, maka kecenderungan melakukan dosa dan kesalahan itu pintunya terbuka besar. But while you declaration, Anda komit dan mengaminkan dan menghidupi kekudusan. Kekudusan bukan usaha Anda. Kok Anda sudah kudus, tak bercacat. It's not our effort. Itu semua pemberian oleh karya salib. Ya, sudah diberikan. So saudara kan aminkan, yes Tuhan, aku terima kekudusan. Aku hidupi kekudusan dalam hidupku. Saudara mau tahu? Saudara waktu ada kesalahan, Aaron ajak melakukan yang salah, pasti ada tulisan no. You will say no, gitu loh. Tapi if you say that commit, aku orang berdosa, mau diajak dosa, oh iya ya nggak apa-apa. Nanti hari Minggu bisa minta ampun di gereja. Nanti pulang ke rumah minta ampun. Tuhan ampun Tuhan, ya kan? No. Bapak Ibu, saya hari ini firman Tuhan yang mengingatkan kita, saudara dan saya, kita bukan orang berdosa. Karena dosa is already finished. Ya, karena hukum Taurat ditambahkan kepada bangsa Yahudi supaya dosa melimpah-limpah. But while just one Christ Jesus datang ke bumi, mati di kayu salib untuk apa? Menyelesaikan all the sin, semua dosa selesai. Ada amin? Yes. Happiness. That's why Demos Zakaria di 1951 berkata, salam orang-orang terbahagia di dunia. Siapa aja full gospel di ini? Ini ada berapa nih? Yang di belakang nggak ya? Nah di full gospel gitu, Bapak Ibu.
semboyannya be strong in the Lord. Kemudian ada lagi itu mereka betul-betul merasa orang-orang terbahagia di dunia. So that's why kita semua adalah orang-orang terbahagia di dunia. Jangan pernah bersedih dalam hidup, karena kesedihan tidak menyelesaikan apapun. Ya, tapi happiness di dalam Dia. Ingat, waktu kita happiness di dalam Dia, maka apa yang terjadi? Hikmat akan turun dalam saudara, kepada saudara dan saya. Nah, Pak Harid dan keluarga bisa punya di sini dalam perjalanan hidup. Tentu ada hikmat yang Tuhan taruh. Tuhan berikan hikmatnya. Walaupun pergumulan hidup begitu bergelombang, apapun yang terjadi dalam hidup, tapi manakala kita ada di dalam Dia, Dia ada di dalam kita. Ini dahsyat. Yohanes 15 ayat 5 berkata, Akulah pokok anggur, engkau ranting-rantingnya. Kalau engkau ada di dalam aku ada di dalam engkau berbuah banyak. Berbuah banyak it means that we understand, mengenal Dia. Karena kita mulai 4 ayat 6 katakan apa? Umatku binasa manakala tidak mengenal Tuhan. Jadi kita akan binasa kalau kita tidak mengenal siapa itu Sang Tuhan itu. Ini penting ini. Jadi kalau kita tidak mengenal Tuhan, kita akan binasa. Apa yang disebut binasa? Ya kita tidak punya relasi sama Dia. Kalau kita tidak punya relasi sama Tuhan, ya kita hidup dengan cara kita sendiri. But why you understand and has a good relationship dengan Dia, hidup Anda happiness. Ini penting sekali. Ya, coba tolong baca. Ini penting ayat 2 Korintus 13 ayat 5 supaya kita understand siapa kita dan di mana kita berada, di mana Tuhan berada dalam hidup kita. Coba 2 Korintus 13 ayat 5. Ujilah dirimu sendiri. Iya. Apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu. Apa kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Wow, dahsyat ya. Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Yeah, unless in English they say that unless you are disqualified. Ya, kalau kita sebagai rekanan, pemborong itu udah ngajukan semua, udah ngisi proposal semua, udah masuk, and then they say that disqualified, Anda nggak bisa apa-apa, nggak bisa ini. If Christ Jesus is not in you, Alkitab berkata, is not me say that. Ya, Alkitab berkata, you are disqualified, saudara. Jadi, coba mari kita hidup ini. Tadi sesuai dengan Yohanes 15 ayat 5. Kalau engkau nggak ada di dalam aku nggak ada di dalam engkau tidak bisa berbuat apa-apa loh. Ya. Tapi walau kita ada di dalam Dia, di dalam kita akan berbuah banyak. Nah ini sama dengan Matius 13 ayat 23 berkata, kita ini seperti tanah yang baik, tanah yang subur. Manakala ditaburi kebenaran firman, the first step kita akan mengerti. Nah kata mengerti ini penting banget loh, mengerti. Kalau nggak mengerti, coba ujian yang bisa ngerti. Waduh, nggak ngerti nih, pertanyaan saja nggak ngerti. Bisa jawabnya nggak? Pasti nggak bisa. Lama juga kagak ngerti. Jadi kata pengertian, mengerti is the most important in our life. So kita kalau tidak mengerti, maka kita tidak akan mengenal. Maka dikatakan di Matius 13 ayat 23. Nah, manakala kita ini seperti tanah yang subur, waktu kita ditaburi kebenaran firman Tuhan, the first step kita mengerti. And then setelah itu kita berbuah 100 kali lipat. Ada yang 60, ada yang 30. Kita mau yang 100, teman-teman sekalian. Jangan mau yang 30 cukup lah. No, kita harus sampai yang 100 kali. Artinya apa? Yang 100 kali, coba. Nah, yang sampai 100 kali bisa memahami ini 2 Korintus 5 ayat 16 dan 17. Nah, ini yang bisa 100 kali memahami ini. 2 Korintus 5 ayat 16 17. Ini penting. Harus lancar loh nih Bapak Ibu di kepala kita dan di kehidupan kita. 2 Korintus 5 ayat 16 17. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Nah, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Oh, dasar loh.
Jadi saudara dan saya, kita ini tidak bisa lagi menilai manusia dengan ukuran-ukuran manusia lahiriah. Karena apa? Saudara dan saya, kita ini telah dilahirkan baru di dalam Dia. Coba baca 1 Petrus 1 ayat 3. Jadi kita ini sudah lahir baru, menjadi manusia baru di dalam Kristus. Nah, coba 1 Petrus 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Dahsyat. Bapak Ibu ingin nggak? Di zaman waktu Yesus hidup itu ada namanya ahli agamawi namanya Nikodemus. Waktu Yesus berkata, kalau engkau tidak dilahirkan kembali, engkau tidak bisa melihat kerajaan Allah. Dia tidak ngerti, padahal bahasanya sama loh. Bahasa Aram atau bahasa apa zaman itu saja kagak ngerti. Lihat ini, firman Tuhan berkata, karena kehendaknya, ya, karena kasihnya, karena anugerahnya, waktu Kristus bangkit dari kubur pada hari ketiga, maka saudara dan saya, kita semua orang-orang yang percaya itu dilahirkan baru, dilahirkan kembali loh. Nah, karena kita ini kan tubuh raga manusia yang lahir dari orang tua kita secara jasmani, tetapi kita dilahirkan baru, menjadi manusia baru, menjadi manusia ilahi, manusia spiritual di dalam Kristus itu, Bapak Ibu. That's why, itulah sebabnya kita tidak boleh lagi mengukur manusia dengan ukuran manusia. But why? Karena sesungguhnya Tuhan telah melahirkan kita di dalam Dia. Kalau nggak, sampai Dia turun. Nah, Dia turun tadi untuk apa? Karena kita telah dipilih di dalam Dia untuk apa? Menjadi kudus tak bercacat. Jadi kalau kita dilahirkan baru, kita sudah berbicara manusia baru kita, manusia ilahi, maka kita itu kudus tak bercacat celah. So, mari hidupi day by day in your life. Keluarga lepas keluarga, di komunitas, di mana kita ada, kemanapun kita pergi dan di mana kita berdiri, kita adalah manusia spiritual. You are manusia roh. Nah, kalau kita manusia roh, maka coba bacakan Galatia 5 ayat 25. Nah, ini kalau kita sebut kita manusia roh, maka ini Galatia 5 ayat 25. Ya. Jikalau kita hidup oleh roh, ya, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Ada amin. Jadi kita ini hidup oleh roh dan dipimpin oleh roh. Karena saudara dan saya, kita telah menjadi manusia rohani, manusia spiritual. Ini dahsyat kalau kita ngerti. Nah, kita di Indonesia, kita dipersatukan oleh apa sih di Indonesia? Kita terdiri dari berbagai suku bangsa, ya kan? Ada suku ini, banyak agama, dan kita dipersatukan oleh apa Bapak Ibu? Pancasila. Coba lihat Pancasila. Apa sila yang pertama? Ketuhanan yang Maha Esa. Dahsyat kali itu. Apa arti maknanya dalam kehidupan setiap warga negara Republik Indonesia? Nah, banyak orang nggak tahu. Cuma sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. That's it. Ya sudah. And then forward. Nggak ngerti. Nah, zaman dahulu Bapak Ibu, ini kan nilai-nilai budaya Indonesia. Zaman dulu, kita ini Nusantara, terdiri dari lautan yang begitu luas. Orang-orang kalau mau lewat laut, pasti mereka berdoa. Tapi berdoa, Tuhannya nggak ada di dalam dia, kan? Tuhan nggak ada di dalam dia. Ada dewanya di sana, ada di pohon di sana, ada di gua sana, ada di gunung sana, ya kan? Nah, kita tidak. Sebenarnya agenda Tuhan apa sih? Agenda Tuhan yang terbesar dalam hidup saudara dan saya. Pertanyaannya gini, saudara. Apakah Bapak Ibu dulu di surga saya bilang, Tuhan aku mau turun ke bumi, mau lahir di bumi? Ada yang bilang gitu? Ini anaknya Pak Arif pun gak pernah ngomong nih. Gua mau Tuhan mau turun dari rumah lewat Pak Arif, nggak ngomong juga ya, betul nggak? Nggak tahu. Everyone didn't understand, nggak? Kita nggak tahu. Tapi anugerahnya saudara dan saya ada di permukaan bumi ini, forward. Untuk apa? Untuk apa? Untuk apa? Nah, ini penting sekali kalau kita mengerti. Nah, maka sila pertama itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Maka agenda Tuhan
yang terbesar dalam kehidupan umat manusia, siapapun mereka, mau itu orang ateis, orang Buddha, orang Hindu, orang apa, orang Muslim, siapa saja, agenda Tuhan yang terbesar adalah apa itu? Tuhan mau hidup di dalam setiap umat manusia. Ada amin? Itulah agenda terbesar Tuhan. Tuhan mau hidup di dalam setiap orang. Dan Tuhan juga menaruh apa? Nurani di dalam setiap orang. So, waktu kita melakukan kesalahan, walaupun orang tidak bertuhan, dia tahu dia bersalah. Waktu orang berbuat banyak kesalahan, maka nurani itu menghukum dia. Maka bahkan ada banyak orang yang bunuh diri. Kenapa? Dia ditertekan. Karena dia salah, saudara. Nah, kebetulan kita tahu nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dan dia ada people, dan mereka nggak tahu namanya Tuhan Yesus Kristus. Tapi the main point in the people life adalah if they can understand, ya, kalau mereka bisa mengerti bahwa agenda terbesar Tuhan adalah Tuhan mau hidup di dalam setiap umat manusia, apapun suku bangsanya, apapun agamanya, maka hidup mereka akan luar biasa. Hidup mereka akan berubah. Tapi manakala mereka tidak mengerti, maka hidup mereka akan mentok sana, mentok sini, mentok sana, stres sini, buat jahat sana, buat jahat sini, bahkan bisa bunuh diri. Kenapa? Karena tidak ada Tuhan dalam hidupnya. Coba bacakan Galatia 2 ayat 20 bro. Supaya kita tahu banget, betul-betul firman Tuhan berkata demikian. It's not me to say that, ya. Ya. Namun aku hidup, ya, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan diri untuk aku. Nah, lihat, Paulus di tahun 60-an sebelum dia meninggal dunia di tahun 67, dia bisa berkata seperti ini. Hidupku bukan aku lagi, but Christ Jesus alive, ya, hidup, live, hidup di dalam Dia. Dan ini firman yang sama berlaku bagi kita. So, Bapak Ibu Saudaraku, ini praktek ya di keluarga. Kalau Tuhan gak hidup dalam kita, kita sering bisa bertengkar suami istri. Tapi kalau Pak Ali gak bertengkar ya Pak. Ini buru-buru gak pernah bertengkar. Saya pernah. Jadi gini, kalau kita tidak mengerti kebenaran, maka yang hidup itu diri kita, saudara. Dimanapun kita berada, apakah kita di kantor kita, di dunia kerja, di komunitas kita, di keluarga, kalau yang hidup itu diri kita, maka saudaraku, hidup kita tidak tentram. Pasti akan ada stres, akan ada susah, ada ini, pokoknya banyak sekali kekurangan, kelemahan. Tapi mana kita sadar Tuhan hidup di dalam saudara dan saya, hidup saudara akan diubahkan. Ada amin. Maka dikatakan Filipi 2 ayat 5 juga. Ini dahsyatnya. Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ada amin. Jadi dalam hidup kita bersama, kita menaruh apa? Pikiran dan perasaan juga yang ada pada Kristus dalam hidup kita sebagai komunitas, sebagai keluarga. Percaya kalau kita bisa mengerti pikiran Tuhan, perasaan Tuhan, dan itulah yang kita hidupi day by day in our life. Dari detik ke detik, yang menit ke menit, jam per jam, hari per hari, kita hidup seperti itu. Percayalah, saudara dan saya, kita akan luar biasa. Hidup Anda, saudara, kita semua akan happiness dalam hidup ini. Tapi kalau tidak, percayalah, kita akan frustasi, menghadapi masalah, kemudian kita khawatir apa. Dan saya beri kesaksian sedikit. Siapa yang pernah ditabrak kereta api? Bapak Ibu, saya di Kota Belawan bersama teman saya, nyetir, saya ada di sampingnya. Saya lagi teleponan.
Nah, kita pertama udah memotong rel kereta api, kemudian masuk lagi mau ke kantor camat, itu lewat rel kereta api ada rumah, dan tidak ada bunyi suara apa-apa Bapak Ibu, dan tidak ada pelang apa-apa. Jadi kita tuh udah masuk di tengah-tengah rel kereta apinya begini di tengah gitu. Jadi mobil ini sudah masuk. Saya dari sini melihat kereta api datang Bapak Ibu, datang ke arah kita, dan saya bilang begini, waduh, ketabrak ini. Tapi nggak tahu menurut saya tiba-tiba berkata tidak apa-apa. Nah, waktu kata tidak apa-apa itu suaranya begitu kencang sekali, saudara. Itu suara bukan suara ceder, itu kencang banget sampai orang yang ratusan meter jauhnya pun datang rame-rame, saudara. Dan puji Tuhan, mobil ini bukan terseret-seret gitu, enggak, tahu nggak? Terlempar pun gitu. Itu nggak terasa, tahu-tahu udah 7-8 meter sejajar rel kereta api Bapak Ibu. Dan tidak terjadi luka apa-apa, saudara. Mobilnya penyoknya udah lumayan banget lah, tapi mobil ini terlempar. Kesaksian saya bukan soal mujizat dan luka apa-apa. Yang saya mau beritahu adalah tidak ada ketakutan apa-apa, tidak ada khawatir, tidak ada trauma, tidak ada ini, nggak ada. Begitu turun itu langsung saya ini apa namanya? Apa bisa selfie ini. Orang tuh Bapak itu hebat kali, baru tabrakan selfie lagi kali. Jadi saudara, saya mau ceritakan, ya, saudara, ini luar biasa. Saudara, kalau saudara ada di dalam dia ada di dalam saudara, maka saya mau kasih tahu, apapun saudara, mari kita hidupi. Gitu. Saya hanya mau mengajak Pak Arif dan keluarga udah luar biasa, dan kita semua juga mungkin ini semua orang luar biasa. Karena kita memang orang luar biasa, orang yang diberkati Tuhan ya. Tapi marilah dalam kehidupan kita sehari-hari, karena kita mengenakan dua hal. Satu, kita ada tubuh rohaninya, tapi kita juga masih tinggal di casing ini, betul ya? Ya. Jadi mari miliki, pertama adalah ketulusan hati dalam hidup kita. Mari kita miliki ketulusan. And then the second adalah kejujuran. Ini penting banget. Kita harus jujur nih. Saya waktu SMA juga jujur loh. Saya nggak ada uang di bank, dikasih banyak sama kasirnya. Saya bilang, Bu, Pak, ini kelebihan, kebanyakan. Coba kalau nggak jujur, pasti cepet-cepet diopengi ya. Saya banyak sekali. Saya pernah nabrak mobil orang juga begitu, mundur nabrak mobil orang. Udah sore, udah gelap ini di Mabes TNI sana. Teman saya bilang, udah Bang, tinggalin aja Bang. Enggak, saya nggak bisa. Saya saya cari kertas. Maaf, saya nabrak mobil ini mobilnya yang penuh. Kita taruh di wipernya. Ya, akhirnya kita ganti rugi kan. Tapi kita tidak meninggalkan tugas tanggung jawab kita, Bapak Ibu. Jadi gini loh, saya mau ngajak kita itu tadi bertanggung jawab, berani mengatakan. Kemudian in our life, saya mengajak kita semua, dimanapun saudara ditugaskan, apapun tugas dan fungsi kita, apapun bisnis kita, apapun usaha kita. Ini ada ini yang kata Pak Arif tadi kan, orang-orang yang tinggi andalan ini. So let's do the best in your life. Berikan yang terbaik. Bekerjalah dengan tulus dan beri yang terbaik. Waktu Anda mengerjakan yang terbaik, akan ada reward yang datang kepada saudara. Mau percaya mau enggak, itu yang saya hidupi, gitu ya. Ada reward yang datang manakala kita memiliki ketulusan hati. So, saya juga dulu punya bisnis loh, waktu saya masih kuliah. Saya dagang kaset di Hutan Kuning. Saya kalau udah bangun pagi-pagi itu, pasti tuh, Tuhan puji Tuhan, hari ini laris. Hari ini laris. Dan laris, Bapak Ibu. Laris. Tapi begitu adik saya jaga, yang bangun tidur pagi aja malas, itu nggak laris. So gini, saya mau ngajak tuh, memang frekuensi kita ini harus nyambung sama stakeholder kita, sama customer kita. Itu hati kita tuh nyambung, ada frekuensi yang nyambung. Kita pun dengan Tuhan tuh harus nyambung, saudara. So, relasi kita dengan Tuhan itu dalam roh dan kebenaran, karena kita manusia roh. Allah itu roh, kita itu relasinya dalam roh dan kebenaran. Sehingga di dalam setiap saat Anda sedang nyetir mobil, sedang kemanapun, sedang ini, itu kita memiliki relasi yang intim dengan dia. Ya, makanya kita bisa dapat sesuatu hikmah, ini itu kan apa? Kita memiliki relasi yang intim sama dia. So hari ini, saudaraku, kita belajar hal yang belajar hari ini sebagai kesimpulan.
Ya, ya, sebagai kesimpulan, ya kita hari ini belajar apa? Kedatangan Tuhan ke bumi itu bukan kehendak kita, tapi kehendaknya. Dia yang memang mau turun ke bumi. Untuk apa? Karena manusia ciptanya dulu pernah babak belur, ya, jatuh dalam dosa. Dia mau memulihkan, melahirkan kembali kita di dalam dirinya, di dalam Dia. Karena Efesus 2 ayat 10 juga berkata, kita buatan Allah diciptakan di dalam Kristus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya supaya kita hidup di dalam. Apa pekerjaan yang baik dipersiapkan Allah? Pekerjaan yang baik dipersiapkan adalah penebusan. Nah, hidupilah, Anda sudah ditebus. Kekudusan itu kita hidupi, dan kita hidup di dalam Dia dan menceritakan kebaikan-kebaikannya, menceritakan kasihnya kepada orang yang belum mendengar. Jadi ini penting sekali Bapak Ibu, dalam kehidupan saudara dan saya, kita menghidupi Dia dalam hidup, dan kemanapun saudara pergi dan dimanapun saudara berdiri, mari kita menjadi inspirasi, menjadi keteladanan. Do the best, beri yang terbaik, kerjakan yang terbaik di dalam kehidupan, sehingga kita pun hati nurani kita, ada jiwa kita itu plong, tenang, tidak ada beban ini dan ini di dalam hidup kita. Itu yang hari ini kita dapatkan firman ini. Ajar Tuhan, ajar Tuhan, ajar Tuhan, ajar Tuhan, ajar Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Benar Tuhan, Engkau adalah Allah yang ajaib, yang hidup di dalam kami dan kami hidup di dalam Engkau. Tuhan, kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu, dan kami bersepakat mengaminkan kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami. Dan kami aminkan, kami adalah orang yang telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Dan kami aminkan kami tak bercacat celah. Beri kami kekuatan Tuhan di dalam menghidupi hidup ini dari hari lepas hari, kemanapun kami pergi dan dimanapun kami berdiri. Tuhan, bersama Engkau, di dalam Engkau kami percaya, karena ada kekuatan, ada kuasa-Mu di dalam setiap kami mampu menghadapi segala perkara. Tidak ada hal yang tidak bisa kami lakukan di dalam Engkau dan bersama Engkau, Tuhan. Terima kasih. Jadikanlah setiap kami menjadi inspirasi, menjadi keteladanan di dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih. Semua saudaraku yang hadir saat ini juga Tuhan, apapun yang menjadi pergumulan kehidupan kami, saudara, apapun yang menjadi pergumulan saudara sekalian, percayalah Tuhan mengasihi setiap saudara. Amin. Keluarga lepas keluarga, dan demikian juga dengan anak-anak saudara. Demikian juga dengan pendidikan anak-anak saudara. Tuhan berkati. Semua Tuhan akan memberikan hikmat-Nya senantiasa terus mengalir dalam kehidupan saudara dan saya. Aminkan saudaraku bersama saya. Amin. Bahwa Filipi 2 ayat 13 berkata, Allah lah yang melakukannya, baik kemauan maupun perbuatan sesuai kerelaannya melalui saudara dan saya. Kita sebagai tubuhnya, kita sebagai gerejanya di mana Kristus sebagai kepala. Dan kita aminkan benar-benar di dalam kehidupan saudara dan saya, kemanapun saudara pergi dan dimanapun saudara berdiri, percayalah Tuhan akan memakai saudara. Baik perkataan saudara, perbuatan saudara, kebiasaan saudara, karakter saudara, dan integritas saudara. Saudara hidup dalam integritas, karakter, kebenaran yang datang dari Tuhan. Percayalah Tuhan akan memakai saudara benar-benar menjadi inspirasi, menjadi keteladanan dimanapun saudara ada. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur, haleluya. Bagi kita yang percaya katakan amin. Silakan duduk saudara.